Piala Eropa 1992 di Swedia akan selalu dikenang masyarakat Denmark dan penggemar sepak bola dunia. Di turnamen terbesar di Eropa tersebut, Denmark menciptakan salah satu kejutan terbesar sepanjang sejarah sepak bola dengan tampil sebagai juara. Timnas Denmark pun disebut sebagai dinamit yang meledak karena mampu meluluhlantakkan tim-tim raksasa Eropa kala itu, seperti Jerman, Belanda, dan Prancis. Denmark sebenarnya tidak lolos ke putaran final Piala Eropa. Dalam kualifikasi, mereka hanya menempati peringkat 2 grup 4 di bawah Yugoslavia. Mengapa bisa begitu? Temukan jawabannya di video ini hingga akhir. Namun sebelum kita simak info selengkapnya, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, share videonya, like and comment di akhir video. Terima kasih. 10 hari menjelang turnamen Piala Eropa dimulai, UEFA memutuskan Denmarklah yang tampil menggantikan Yugoslavia. Keputusan tersebut didasari karena negara Yugoslavia saat itu tengah terjadi perang saudara akibat diterpa isu politik dan konflik berkepanjangan. Saat itu, sebagian besar pemain Denmark sedang menikmati liburan musim panas dan pelatih Richard Muller Nielsen sedang sibuk merenovasi rumahnya. Bahkan Laudrup bersaudara, yakni Michael Laudrup dan Brian Laudrup sudah menyatakan pensiun dari timnas yang diikuti oleh sejumlah pemain lain seperti Jan Molby karena berkonflik dengan Nielsen. Situasi yang sulit buat Nielsen mempersiapkan skuad. Ia bahkan merayu Brian Laudrup dan Jan Molby agar mau kembali ke timnas. Singkat cerita, Nielsen berangkat ke Swedia membawa 26 pemain. Di antaranya Peter Schmeichel, Flemming Poulsen, Henrik Larsson dan Brian Laudrup. Otomatis karena minim persiapan, Denmark sama sekali tidak diunggulkan. Bahkan, untuk sekedar lolos dari grup pun sepertinya mustahil. Bagaimana tidak? Denmark berada di grup neraka. Di grup tersebut ada tuan rumah Swedia, Inggris dan Perancis yang ada nama Laurent Blanc, Eric Cantona, Jean-Pierre Papin dan Didier Deschamps. Kekuatan Denmark pun dianggap lemah, karena tidak diperkuat salah satu pemain bintangnya Michael Laudrup. Drama Denmark dimulai tanggal 11 Juni di partai perdana. Inggris diimbangi 0-0. Di partai kedua, kalah 0-1 dari Swedia. Di partai terakhir grup, mungkin semua pihak merasa Denmark akan segera angkat koper, karena berhadapan dengan Perancis. Namun dinamit meledak. Secara mengejutkan Denmark menang 2-1 lewat gol Henrik Larsson dan Lars Elstrup. Satu-satunya gol Perancis dicetak Jean-Pierre Papin. Denmark lolos ke semifinal sebagai peringkat 2 grup 1 di bawah Swedia. Di semifinal, Denmark menghadapi juara bertahan Belanda yang saat itu masih diperkuat alumni Piala Eropa 1988, seperti Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Ronald Koeman dan Hans van Breukelen. Bahkan masih dimanajeri oleh Rinus Michels. Secara mengejutkan selama 90 menit waktu normal Denmark mampu menahan Belanda 2-2. Bahkan, Denmark 2 kali unggul lebih dulu lewat 2 gol Henrik Larsson. Gol balasan Belanda dilesakan Dennis Bergkamp dan Frank Rijkaard di menit ke-86. Saat babak perpanjangan waktu skor tak berubah, dan pertandingan harus ditentukan melalui drama adu penalti. Marco van Basten menjadi satu-satunya algojo yang gagal, setelah eksekusinya diblok oleh Schmeichel. Denmark akhirnya mengalahkan Belanda lewat agregat 7-6 dan maju ke final. Di final, tanggal 26 Juni Denmark menghadapi lawan yang lebih berat lagi, yaitu Jerman, juara Piala Dunia 1990. Namun, tim dinamit kembali meledak di pertandingan pamungkas itu. Schmeichel lagi-lagi menjadi bintang dengan menggagalkan peluang one-on-one Stefan Reuter dan sundulan 90% gol Jurgen Klinsmann. Akhirnya mereka menghajar tim Jerman dengan 2 gol tanpa balas lewat gol tendangan jarak jauh John Jensen di menit ke-18 dan gol Kim Vilvoort di menit ke-78. Denmark menang 2-0 dan menciptakan salah satu kejutan terbesar sepanjang sejarah sepak bola dengan menjuarai Piala Eropa 1992. Selain itu, Henrik Larsson juga dinobatkan sebagai top skor dengan torehan 3 gol.